Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita sekarang akan melakukan pelajaran mendengar, membaca pelajaran agama Kristen kelas 7 bab 1, indahnya mengampuni, di SMP YPPK Tempur Sari bersama saya Bapak Rosi Amin Jaya. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi di pelajaran, mari kita awali dengan kita berdoa. Mari anak-anak tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Mulai pagi kami membuka mata hingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar kembali mengenai agama Kristen di bab 1, indahnya mengampuni. Tuhan berikan kami kepandaian, Tuhan berikan kami hikmat sehingga apa yang kami pelajari bisa kami mengerti dan pahami, kemudian bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami akan melakukan proses belajar. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, di bab 1 ini, indahnya mengampuni, kita akan belajar mengenai mengampuni, pengampunan, dan diampuni. Saya akan mengawali dengan cerita salah satu tokoh dunia, Nelson Mandela, yang ada di Afrika Selatan. Mengapa dia menjadi tokoh dunia yang saya angkat? Karena Nelson Mandela ini memperjuangkan hak kulit hitam, tetapi dia memperoleh perlakuan yang tidak baik. Dia dihina, dibenci, bahkan hingga dipenjara selama 20 tahun. Nah, setelah keluar dari penjara, dia mendapat hati semua warga Afrika Selatan. Kemudian dia menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Hal yang pertama kali dia lakukan adalah setelah jadi presiden adalah mengundang kepala penjara yang pernah menyakiti dia. Setelah dia ditanya, "Kenapa kok mengundang orang yang pernah menyakiti kamu selama sekian tahun?" Dengan senyuman dan kerendahan hati dia menjawab, "Hendaklah kita mengampuni dan melepaskan kebencian dari diri kita, sehingga kita mengundang rasa damai ada dalam diri kita." Itu sekilas dari arti pengampunan, mengampuni yang diceritakan oleh tokoh Nelson Mandela. Mari kita dari cerita itu, mari kita melihat bahwa mengampuni memang tidak gampang, tetapi begitu kita mengampuni, kita akan melepaskan rasa benci, rasa amarah yang ada dalam diri kita, dan mengundang damai sukacita itu untuk masuk dalam diri kita. Jadi poinnya adalah itu, melepas sisi negatif, mengundang sisi positif untuk masuk dalam diri kita. Sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang mengampuni, mari kita mulai bahwa mengapa kita perlu mengampuni. Pertanyaan ini Bapak ajukan di awal
adalah panggilan remaja Kristen. Kita diundang dan diajak untuk memiliki serta praktek rasa kasih dan mengampuni kesalahan orang lain atau memaafkan perbuatan jahat orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi, panggilan awal kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dari mana? Dari menebus semua dosa kita secara lunas di kayu salib. Maka kita yang dianugerahi pengampunan itu hendaknya juga melakukan hal yang sama kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah kenapa kita perlu mengampuni. Di awal tadi Bapak sudah bilang bahwa kita perlu melepaskan amarah, perlu melepaskan kebencian. Kenapa? Karena menyimpan marah bisa mempengaruhi tubuh. Tubuh jadi tidak sehat. Ketika kemarahan Anda itu kalian dan saya, berada di luar kendali, mungkin akan mendapatkan masalah, malah bisa merusak hubungan, kesehatan, serta pikiran Anda. Menurut suatu penelitian yang membuktikan bahwa setiap kali manusia marah, apalagi menyimpan kemarahan dan kebencian, hal itu mempengaruhi tekanan darah yang meningkat dan mengganggu metabolisme tubuh. Jadi, tidak baik menyimpan amarah secara terus-menerus. Kita perlu melepaskan, kita perlu membiarkan amarah itu keluar, kebencian itu keluar dari tubuh kita. Karena secara penelitian, jika kita menyimpan marah dan kebencian secara terus-menerus, itu tidak sehat. Jadi jelas ya di sini bahwa kita selain tadi perlu mengampuni seseorang, kita pun juga mengetahui bahwa menyimpan amarah berlarut-larut atau sampai dalam jangka waktu yang lama itu membuat tubuh menjadi tidak sehat. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Jadi, jika kita melihat dan merasakan ada kesalahan orang pada diri kita, kalau kita tidak mengampuni, maka ada kemungkinan jika orang bersalah pada kita, kita akan membencinya, kemudian mungkin kita akan ngeblok nomornya atau tidak mau tahu kabar dia, tidak mau tahu keadaan dia. Nah, ini menjadi rusak hubungannya. Tetapi begitu kita memutuskan untuk mengampuni yang tulus, yang berasal dari hati kita, maka pengampunan kita itu
memperbaiki dan merekatkan hubungan yang rusak itu. Jadi hubungan yang dulu renggang akibat kemarahan, jika kita sudah melakukan tindakan mengampuni, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki kerenggangan itu, hubungan yang rusak itu. Itulah pengampunan. Definisi pengampunan yang pertama. Dampak positif dari sikap mengampuni. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri dari amarah dan dendam. Jelas ya di sini, berarti ini poin kedua dan ketiga dari mengampuni. Poin kedua dan ketiga itu dampak positif jika kita memutuskan untuk mengampuni seseorang, sehingga baik untuk diri kita sendiri, tidak memendam amarah dan dendam lagi. Kita lepaskan dampak negatif itu dari tubuh kita, kita lepaskan. Yang ketiga, poin untuk kita mengampuni adalah pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Mengerti ya ini? Poin ketiga dari sifat mengampuni itu tidaklah mengubah masa lalu. Maksudnya, jika kejadian yang merusak hubungan itu, katakanlah kesalahan, waktu kesalahan itu dilakukan, apapun itu ceritanya, itu tidak bisa berubah. Kita pun tidak bisa lupa akan hal itu. Kita akan ingat tentang peristiwa itu. Tetapi, jika kita melakukan keputusan untuk mengampuni, maka yang di poin kedua tadi, kita akan membuang sesuatu yang negatif, amarah, benci, dendam, dan lain sebagainya dari tubuh kita. Kita akan merasa plong, tidak terbeban lagi, plong, dan mengundang kedamaian, kesukacitaan masuk dalam diri kita. Diri kita akan merasa damai, sukacita, tentram. Maka itu akan membuat kita melakukan sesuatu itu dengan enteng, dengan cerah, sehingga bisa membuat kita fokus untuk meraih masa depan yang cerah. Melangkah ke depan itu enteng, cerah, tidak ada beban lagi. Itulah dampak positif dari mengampuni. Poin ketiga dari pengertian mengampuni. Di cerita Alkitab, peristiwa mengampuni itu ada di cerita Yusuf, di mana kita bisa belajar mengenai pengampunan, yaitu satu, membebaskan diri dari kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Dua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Jadi, kamu dapat mengampuni
tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan atau tindakan negatif lainnya. 3. Jadi, pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak dia melihat mereka atau saudaranya yang sudah menyakitinya pada Yusuf umur muda, umur remaja, dia sudah mulai berupaya menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan mereka. Jelas ya, jadi di sini yang kita peroleh dari cerita Yusuf itu, kalian ingat apa enggak? Ayo, cerita Yusuf bagaimana? Oke, akan Bapak ceritakan secara singkat mengenai kehidupan Yusuf. Yusuf itu dari dia mempunyai banyak saudara dan dia anak yang terakhir. Dia menjadi kesayangan dari bapaknya. Hal itu membuat saudaranya iri sehingga ingin membunuh Yusuf. Kemudian dia dimasukkan di lubang seperti lubang sumur kering selama berhari-hari, kemudian dijual ke Mesir. Nah, setelah di Mesir, Tuhan berkarya dalam kehidupan Yusuf sehingga dia menjadi orang penting di Mesir. Pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang luar biasa sehingga saudara-saudaranya Yusuf dan bapaknya yang sudah tua itu seperti mencari makanan dan ke Mesir, dan pada saat itu ke daerah yang dikuasai oleh Yusuf. Melihat saudara-saudara dan bapaknya yang sudah tua, sebenarnya pada saat itu Yusuf tidak kuat untuk segera merangkul saudara-saudaranya dan memperbaiki hubungan mereka yang sempat putus atau sempat rusak dikarenakan perbuatan saudara-saudaranya itu yang menjual Yusuf ke pedagang budak ke Mesir. Nah, yang di poin 2, dia tidak mau terluka untuk kedua kali. Maka itu dia ingin mengetahui apakah sifat saudaranya bisa berubah setelah sekian tahun tidak ketemu. Tetapi Yusuf memberikan sebuah ujian, jadi dia ingin melihat apakah saudaranya ini sifatnya sudah berubah atau belum. Kemudian setelah mengetahui bahwa saudaranya ini berubah, maka dia bilang bahwa aku ini Yusuf, saudara kalian. Maka proses pengampunan, proses memperbaiki hubungan yang pernah rusak itu terjadi. Sehingga Yusuf dan saudaranya menjadi baik kembali. Dia menolong mereka, memberikan makanan, menunjukkan tempat yang subur untuk bercocok tanam dan beternak, dan memberikan hewan ternak untuk dipelihara dan menjadi sumber makanan dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kita pelajari dari cerita Yusuf. Penjelasan di Alkitab. Di sini ada 3 ayat yang akan kita baca. Nanti Bapak minta
ke kalian juga baca 3 ayat ini ya. Tetapi di sini akan Bapak baca kesimpulannya saja dari Matius 6 ayat 14 hingga 15. Di sini di Matius 6 ayat 14 hingga 15 ini Yesus menekankan bahwa para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian di Kejadian 45 ayat 1 hingga 14 tadi dari cerita Yusuf memaafkan mereka dan menerima mereka. Tidak hanya itu, ia juga menolong mereka dari kesulitan dan pada akhirnya membawa mereka tinggal di dekatnya. Mereka ini adalah saudara-saudaranya dan orang tuanya, bapaknya yang pasti. Matius 18 ayat 22 hingga 35. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat. Mengacu pada pengampunan itu, maka kita wajib mengampuni sesama. Baik, jelas ya di sini. Jadi penjelasan Alkitab begitu jelas dan begitu baik kalau Bapak lihat. Maka dari itu panggilan kita sebagai anak-anaknya, anak Tuhan, kita perlu melakukannya. Dari 3 penjelasan ini, 3 ayat ini begitu jelas bahwa pengampunan itu berasal dari diri kita, dan pengampunan itu memperbaiki hubungan kita yang pernah rusak, dan pengampunan itu pada awalnya sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, diberikan cuma-cuma. Maka dari itu kita wajib mengampuni seseorang yang bersalah pada kita. Baik, ini kita akan belajar dari lagu Dihapuskan Dosaku. Jadi Bapak harap dari lagu ini nanti kalian belajar mengenai penghapusan dosa atau pengampunan kita yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mari kita dengarkan lagu ini. Sucilah hidupku hanya oleh darah
Nah, jelas ya. Kalau kurang jelas mungkin kalian bisa buka Kidung Jemaat 36. Dihayati liriknya, oleh karena hanya darah Yesuslah dosa kita dihapuskan. Dan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang cuma-cuma. Maka itu kita sebagai anak Tuhan juga mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain, dengan ikhlas, tulus, dan cuma-cuma juga. Baik, bab 1 ini kita akan akhiri, dan Bapak mempunyai tugas ada 4. Nomor 1, siswa menceritakan pengalaman pribadinya. Pernahkah kalian mengampuni dan diampuni dalam kehidupan nyata? Jika pernah, kalian tulis. Kemudian nomor 2, baca Matius 21-35 yang tadi sekilas sempat kita baca rangkumannya. Dalam Matius 18 ayat 21-35 ini, jelaskan isi dan maksud dari ayat tersebut berdasarkan apa yang sudah kalian mengerti dari ayat ini. Ditulis nanti pengertian kalian dari ayat ini ditulis. Kemudian nomor 3, tuliskan doa ketika kalian memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang pernah dibuat. Jadi ditulis, kalian menuliskan sebuah doa di mana isi doa itu menggambarkan kalian meminta ampun atas kesalahan yang pernah kalian lakukan kepada Tuhan. Jadi nanti dikerjakan di WPS, diketik di WPS, ditulis di WPS, disimpan dalam bentuk Word dan PDF, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nomor 4, tuliskan bagaimana perasaanmu ketika kamu memutuskan untuk mengampuni dengan tulus dan ikhlas. Apa yang kamu rasakan ketika memutuskan untuk mengampuni secara tulus dan ikhlas. Jadi 4 ini pertanyaan ditulis di WPS, disimpan dalam bentuk Word dan PDF, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Dan berkaitan dengan pertanyaan yang pernah Bapak tanyakan ke kalian, maaf Bapak lupa tadi, mengenai pengertian gereja dan kaitannya dengan mengampuni ini. Apa kaitannya? Jadi gereja merupakan perkumpulan orang percaya di mana di situ kita berproses untuk saling mengisi, saling menguatkan, saling bertumbuh, saling berkembang secara iman. Nah, dalam proses itu mungkin ada gesekan yang membuat kita jauh dari orang, membuat kita berbuat kesalahan. Maka dari itu, gesekan itu yang membuat sebuah kesalahan itu, kita diajak untuk mengampuni agar hubungan yang sudah rusak ini bisa diperbaiki kembali, sehingga ketika proses perbaikan hubungan itu terjadi, kita bisa bertumbuh lagi di dalam gereja. Jadi jangan sampai ada gesekan atau sifat yang tidak baik ketika kita melakukan proses dalam
gereja. Hendaklah ajakan mengampuni itu menjadi ajakan khusus kita untuk mempraktekannya dalam keseharian. Sekian dari penjelasan saya mengenai bab 1 mengampuni. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mempelajari mengenai pengampunan dan mengampuni. Terima kasih juga Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Engkau sudah melunasi dosa kami di kayu salib, dan oleh darah-Mu Engkau menghapus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan begitu baik. Maka dari itu kuatkanlah kami ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menyambut atau melakukan panggilan-Mu mengampuni kesalahan orang lain secara tulus dan ikhlas. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami belajar pada saat ini. Kiranya Roh Kudus tetap melindungi dan menguatkan kami semua untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Karena dengan mengampuni kami pun memperoleh kedamaian, kesukacitaan, dan kami berjalan pun menjadi cerah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua. Selamat belajar, selamat berproses, dan selamat mempraktekkan pengampunan dan mengampuni ini dalam kehidupan kalian. Jangan lupa tugasnya Bapak tunggu di Google Classroom. Bye-bye.